Ini kita tidak bicara pada hakikat karena itu rahasia Allah, tapi kita bicara pada adat ya, pada dunia. Pak Arief yakin Mualim Depat itu menang? Bismillah, saya orang politik, saya bisa mengestimasi ya calon siapa yang bakal menang dan sesuai dengan yang saya yakini, estimasi politik saya mengatakan 02 bakal menang. Bakal menang ya. Bakal menang. Pak Arief yakin itu yakin, ya? 100% yakin. Ini kan menarik nih ya, di dalam koalisi ini selain ada Prabowo sebagai presiden terpilih, juga ada mantan presiden 2 periode Pak SBY. Pak SBY. Ini sebenarnya kan ada 2 kekuatan di belakang koalisi ini ya. Ada Prabowo dan ada. Tapi ada yang mengatakan tidak seperti itu. Katanya Pak Prabowo tidak konsisten. Sekarang saya balik. Ada nggak alasan dari Demokrat untuk tidak mendukung Mualim? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, titik balik. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu seputar persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Terkhusus menjelang pemilihan Gubernur Aceh periode 2025-2030. Di mana ada 2 kandidat atau 2 pasangan calon yang akan bertarung pada 27 November 2024 mendatang. Salah satunya adalah pasangan nomor urut 2, yaitu Haji Muzakir Manaf atau yang dikenal dengan Mualim, serta Fadullah yang dikenal dengan Debat. Di barisan pendukung Mualim ada sekian banyak partai politik lokal dan nasional. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Apa sebenarnya yang membuat Partai Demokrat jatuh hati untuk mendukung pasangan Mualim Depat? Malam ini saya mengundang Sekretaris Umum Partai Demokrat Aceh yang juga anggota DPR Aceh periode 2024-2029 sekaligus telah dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Aceh. Beliau adalah Arief Fadilah, Sarjana Komunikasi dan Magister Manajemen atau MM. Kita mulai saja untuk membahas masalah ini. Tapi sebelum saya ngajak berbincang Pak Arief, tidak salahnya jika Anda menganggap program ini terbaik, Anda silakan dukung dengan menekan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Saya langsung aja nih. Ya, menarik juga nih dari sekian banyak partai politik lokal dan nasional di bawah pengusung dan pendukung pasangan Mualim Debat. Kayaknya Demokrat ini begitu ngetol nih sampai melaksanakan semacam kegiatan apel siaga untuk mendukung. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Partai Demokrat sehingga terkesan sangat jatuh hati untuk Mualim dan Depat ini? Baik, terima kasih Pak Saleh atas undangan podcast hari ini. Jadi menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan kepada Demokrat. Kenapa Demokrat seakan betul-betul jatuh hati dengan pasangan nomor urut 2 ini? Nomor 2 ini. Pada prinsipnya kita dari Partai Demokrat ini memang sudah menjadi garis partai dengan mengedepankan keinginan kita dengan paham ideologi Partai Demokrat, kemudian dengan pertimbangan untuk keberlanjutan perdamaian Aceh dan berbagai pertimbangan lainnya, sehingga Partai Demokrat serius dan tidak ada lain yang kita dukung kecuali pasangan nomor urut 2, pasangan Mualim Depat ini di Pilkada 2020. Ada nggak instruksi khusus baik dari Ketua Dewan pertimbangan Pak SBY dan Ketua Ketum AHY? Jelas. Dalam hal ini memang sudah diamanahkan, memang sudah menjadi garis partai di pemilu Kada 2024 ini untuk tingkat gubernur kita sehaluan, sepaham, sebahu, selangkah dengan Mualim. Memang sudah digariskan seperti itu. Sehingga kita langsung mengambil salah satu langkah dengan tidak membuka pendaftaran untuk tingkat gubernur lain. Sampai ke tingkat itu? Ya. Artinya memang sudah disetting dari awal, tidak hanya pada saat ini mendukung all out, tapi juga strateginya tidak membuka peluang bagi calon gubernur yang lain. Karena kita khawatirkan ketika nanti kita buka peluang lagi yang ada menghasilkan kekecewaan bagi kandidat yang lain. Jadi sebaiknya di awal sudah kita antisipasi bahwasanya kita ke Mualim.
visi misi Mualim kemarin apa kira-kira yang harus dioptimalkan? Ya, kalau saya lihat titik berat yang dijadikan sebagai visi misi utamanya itu adalah pengentasan kemiskinan. Karena kita tahu angka kemiskinan di Aceh ini masih di atas angka nasional, di atas 16%. Sehingga kalau saya lihat paparan yang disampaikan pada saat apel siaga kemarin, program utama yang akan dijalankan itu adalah pengentasan kemiskinan, terutama menyangkut masalah pengangguran. Ini memang betul-betul sebuah jawaban yang diharapkan bagi masyarakat agar faktor permasalahan ekonomi ini sesegera mungkin dapat kita tuntaskan secara bertahap. Gitu. Nah, cara selain visi misi tadi ya, cara lain untuk memenangkan Mualim apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat? Jelas untuk memenangkan Mualim Demokrat kita kan saat ini hasil pemilu 2024 kemarin kita punya 7 anggota DPRA. Kemudian 57 anggota DPRK se-Aceh, 1 anggota DPR RI. Ini merupakan simbol-simbol kekuatan Partai Demokrat untuk tingkat Provinsi Aceh. Dan semuanya akan kita kerahkan untuk memenangkan Mualim di 23 kabupaten kota. Untuk tingkat provinsi di 7 dapil yang ada kursi Demokrat. Seolah ini kita sinerginitaskan untuk bisa memenangkan, dan ini serius. Serius ya? Serius. Kalau ada yang katakanlah keluar dari rel gimana? Atau tidak tegak lurus mendukung? Ya, itu kan tentu partai akan mengambil tindakan-tindakan langkah-langkah ya. Sesuai dengan peraturan partai yang ada, yang udah jelas pasti yang bersangkutan akan kita kasih surat peringatan. Surat peringatan. SP1, SP2 kalau nggak bisa ya kita untuk tingkat DPRK ataupun DPRA-nya yang tidak sepaham, tidak sehaluan, segaris partai, tentu akan kita lakukan tindakan yang lebih tegas lagi ke depannya. Gitu. Ya, kemarin kalau nggak salah saya, Demokrat juga membuat semacam apel siaga ya. Ya. Apa kira-kira secara lebih mengkerucut pesan yang disampaikan oleh Mualim dan Depa terhadap kawan-kawan di Partai Demokrat? Iya, yang pertama secara internal dulu. Dengan adanya dibuat apel siaga itu, kita berupaya mengikat semua elemen kekuatan Partai Demokrat di internal. Untuk eksternal kita sampaikan pesan kepada Mualim, Demokrat ini serius loh, gitu maksudnya. Kita ini serius. Dengan kita lakukan pemanggilan untuk 23 kabupaten kota, kepala-kepala atau pimpinan cabang di seluruh Aceh. Kemudian kita memanggil 57 Dewan DPRK yang terpilih. Kemudian juga kita panggil semua usungan calon kepala daerah dari Partai Demokrat. Ini sebuah pesan moral kepada Mualim, Demokrat ini serius, bukan main-main nih. Artinya kan ini potensi-potensi kekuatan politik Demokrat yang disatukan, yang pada akhirnya nanti akan didorong mengarah ke kekuatan ke Mualim di 02 nanti. Pimpinan daerahnya, calon kepala daerahnya, anggota DPRK terpilih, anggota DPRA terpilih, semua disatukan untuk dihimpun kekuatannya, kemudian didorong sebagai energi positif untuk pemenangan Mualim di 27 November mendatang, Pak Saleh. Gitu. Saya dengar rapat-rapat tim pemenangan juga di kantor Demokrat. Iya, kita alhamdulillah memiliki fasilitas yang lumayan ya, yang representatif, yang dirasakan kawan-kawan koalisi nyaman, sehingga mereka pun senang ketika mengambil kebijakan, menyusun rencana kerja ke depan, kemudian menyatukan visi di tingkat koalisi itu dilakukan di kantor Demokrat. Ya, Demokrat. Ya, ini walaupun alat kelengkapan Dewan belum seluruhnya terbentuk, tapi beberapa fraksi justru sudah terbentuk ya. Dari 7 yang dibentuk, 5 sudah terbentuk. Kira-kira nanti bagaimana fraksi Demokrat ya? Fraksi Demokrat dalam melakukan pengawasan, sebaliknya juga dalam rangka melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintahan nantinya jika insya Allah Mualim Depat ini menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh. Iya, sudah jelas Pak Saleh. Dalam hal cita-cita politik ke depan ini, dengan 7 fraksi dan salah satunya fraksi lengkap itu kan Partai Demokrat. Kita berharap insya Allah ya, semoga Allah mengijabah doa kita semua. Mualim di tanggal 27 November mendatang bisa memenangkan pilkada tingkat gubernur. Tentu kita akan mengikuti, mensinerginitaskan kekuatan-kekuatan politik kita, baik secara rencana-rencana ke depan yang akan kita dedikasikan untuk kebaikan Aceh ke depan, sebagaimana arahan dari calon gubernur kita Mualim didampingi Dekfat sebagai wakil gubernur. Dari pasangan kandidat tersebut memang mengakui membangun Aceh ini nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri dia.
Maka kita sudah belajar beberapa pengalaman pilkada 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun sebelumnya lagi. Di situ kita bisa lihat bahwasanya ketika kita membangun Aceh secara sendiri-sendiri, pada akhirnya juga Aceh akan tertinggal. Dan hasilnya kita lihat sekarang. Di mana angka kemiskinan kita belum mampu kita tekan ke angka yang lebih kecil. Dan kemudian juga sektor-sektor investor juga tidak masuk ke Aceh. Ini kan menandakan ada satu langkah program kerja yang memang harus kita perbaiki ke depan. Dan salah satunya kita lihat adalah kita harus berkolaborasi dalam membangun Aceh masa yang akan datang ini. Ini kita tidak bicara pada hakikat karena itu rahasia Allah, tapi kita bicara pada adat ya, Ya, pada dunia. Ya. Pak Arief yakin Mualim Depat itu menang? Bismillah, saya orang politik, saya bisa mengestimasi ya calon siapa yang bakal menang, dan sesuai dengan yang saya yakini, estimasi politik saya mengatakan 02 bakal menang. Bakal menang ya? Bakal menang. Pak Arief yakin itu ya? Yakin, 100% yakin. Dengan partai pendukung atau dengan yang lain atau korelasinya dengan nasional gitu? Kalau saya lihat, ini kan tidak terlepas juga dari menyebut takdir. Menyebut takdir kondisi Aceh sekarang ini. Karena kita udah lihat bagaimana kondisi Aceh di bawah pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kali ini kita kasih kesempatan kepada Mualim dulu. Mualim dulu ya? Ya, kita lihat nanti langkah-langkah ke depannya. Kalau saya lihat, tanda-tanda alam sudah nampak. Nampak ya? Nampak bahwasanya Ini bukan bicara dukun ya? Tapi bukan, ini kan kita bicara politik. Saya orang politik, Iya. saya paham membaca arah kemana politik ke depan. Insya Allah saya yakin, Bismillah, 02 atau Mualim Depat bakal menang. Ya, ini kan menarik nih ya. Di dalam koalisi ini selain ada Prabowo sebagai presiden terpilih, juga ada mantan presiden 2 periode, Pak Ya, SBY. Pak SBY. Ini sebenarnya kan ada 2 kekuatan di belakang koalisi Ya. ini ya. Ya. Ada Prabowo dan ada. Tapi ada yang mengatakan tidak seperti itu. Katanya Pak Prabowo tidak konsisten. Tapi menurut saya Pak Prabowo itu nggak pernah berkhianat dalam berteman. Menurut Pak Arief gimana? Kalau saya lihat, langkah-langkah dengan adanya 2 tokoh nasional, mantan presiden, bahkan 3 dengan Pak Jokowinya, Iya. ini kan menandakan elaborasi di antara 2 tokoh. Ini kan memang permintaan keadaan yang ada. Jadi Pak SBY memang betul-betul turun gunung kali ini untuk mengamankan, membantu jalannya roda pemerintahan Pak Prabowo ke depan untuk bisa tetap dalam koridor sehingga mengarah kepada tujuan akhir, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih maju sesuai dengan nama koalisi yang dibangun selama ini. Memang banyak faktor Indonesia yang harus kita perbaiki, terutama menyangkut masalah kemakmuran masyarakat, rakyat Indonesia bagaimana sekarang ini, kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi saya lihat komitmen, konsistensi Pak Prabowo sejauh yang kita lihat selama ini, saya lihat bagus. Artinya masih bisa kita pedomani, masih bisa dijadikan sebagai komitmen-komitmen politik. Jadi apa yang disebutkan oleh juru bicara Pak Prabowo, Danir Ansar Simanjuntak itu, Ya, begitulah adanya gitu. ya insya Allah, Bismillah, kita yakin Begitulah beliau adanya. tidak akan lepas tangan dalam hal memenangkan ke depan ini. Apalagi wakilnya juga dari Gerindra gitu ya. Oh iya. Ya jelas lah tuh, ya kan? Oke. Oke, ini tadi politik ya. Sekarang saya sedikit mau ke soal pribadi. Ya, Saya ingin tahu juga atau pemirsa ingin tahu Ya. juga. Pak Arief ini sebenarnya dari mana asalnya ini? ya. Karena agak sedikit misteri. Ada yang bilang Jawa, ada yang bilang Padang, ada yang bilang sebenarnya gimana nih? Saya sebenarnya orang Aceh Tulen. Bapak saya orang Samalanga, Samalanga. Di mana itu? di Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Kampung Baru Samalanga. Bukan Tanjungan ya? Bukan. Kalau Kampung Baru Tanjungan nanti dekat, beradu sama Iya, Kampung dekat. ini. Kampung Baru dekat Kandang ya, Kampung Kandang. Itu orang tua saya, Abu Cik saya itu lahirnya di sana, dan kami berasal dari Samalanga. Kalau ibu saya itu dari orang Kota Alam, Banda Aceh asli. Jadi banyak orang bilang Arifadilah orang Batak, orang Jawa, orang Padang. Enggak, saya orang Aceh. Saya orang Aceh, kami berasal dari Samalanga, kami orang Kabupaten Biren. Terus sekarang sejak kapan menetap di Dari kecil, dari kecil ya? saya kan lahir besar kan di Kota Alam. Kota Alam. Saya orang Banda Aceh asli, kalau kita tarik garis besarnya saya emang orang Kota Alam. Jadi kami banyak menjalani siklus kehidupan ini dari orang tua saya, bapak saya, mamak saya, memang kami orang Aceh. Gitu ya. Oleh karena itu berkarir SD, SMP, SMA dan kuliah di sini. Semua di Aceh. Semua di Aceh. Sebelumnya juga ketua DPR
Oh ya, itu di periode kedua di tahun 2014 kemarin, partai mempercayakan sebagai ketua DPRK Banda Aceh. Alhamdulillah, ketika itu juga wali kotanya dari Demokrat, kita bisa lihat Banda Aceh. Ya. Alhamdulillah. Artinya di Banda Aceh Pak Arief 2 periode ya? Ya, 2 periode. Baru sekarang terpilih di DPR. ya. Ya kira-kira apa yang akan dilakukan di Dapil 1? Ini mungkin agak ini sedikit. Iya, insya Allah lah dengan dukungan masyarakat kita. Saya mohon dukungannya. Ini kan emang tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya, amanah politik yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan jawab semua itu dengan kinerja-kinerja yang akan saya laksanakan di periode 2024-2029 ini kan saya jawab. Paling tidak semua aspirasi masyarakat yang dipercayakan kepada saya di Dapil 1 kemarin, saya akan buatkan program-program yang betul-betul menyentuh kepada kepentingan masyarakat, terutama menyangkut masalah pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian juga masalah penerapan syariat Islam, infrastruktur, dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan kita jalankan sesuai dengan keinginan rakyat kita. Oke, ini agak sedikit pertanyaan tantangan ya. Ya, Dari hasil observasi tim redaksi Modus Aceh, ya, sepertinya di Dapil Pak Arief ini, Ya. Sabang, Aceh Besar, dan Banda Aceh. ya. Di Banda Aceh, sepertinya 02 agak sedikit susah untuk bisa menang. Oh, Gimana? insya Allah di situ jadi tugas kita sama-sama. Nanti kan kita ada partai koalisi, ada Demokrat, kemudian ada PKB, ada Gerindra. Ya kita kerjasama. PKS gitu ya. PKS 9 kecamatan wilayah Kota Banda Aceh ini kita bagi aja supaya lebih efektif kerja. Umpamanya Demokrat di wilayah Jaya Baru Banda Raya itu kan dapil saya. Di situ akan jor-joran sampai bisa. Kita jor-joran habis bisa kita lihat betul nggak estimasi masyarakat bahwasanya 02 agak kurang di Banda Aceh. Insya Allah akan terjawab Iya. di 27 November nanti. Nah, langkah menuju ke sana itu tentu kita perlu ramukan dalam formulasi rumus-rumus politik ya. Iya. Kalau saya tetap berharap Banda Aceh karena daerah ini memang multikultur di mana semua unsur pendidikan dan sebagainya ada di sini. Unsur kedaerahan etnis semuanya hidup di Banda Aceh ini karena Banda Aceh memang kota terbuka. Ini memang butuh kerjasama di semua unsur partai koalisi. Nah, tentu dalam menjawab ini kita harus mengedepankan program-program yang betul-betul mengena dalam tatanan kepentingan masyarakat Kota Banda Aceh. Saya mantan Ketua DPRK Banda Aceh, insya Allah saya tahu rumusnya bagaimana langkah strategis yang harus kita ambil dalam memenangkan 02 di Kota Banda Aceh mendatang. Udah dapat formulanya ya? Udah dapat, Udah insya Allah. Tapi nggak mungkin disampaikan di sini, nanti bocor. Iya. Oke, sebagai Iya. petinggi Partai Demokrat untuk Iya. Aceh, saya ingin Pak Arief ingin menegaskan secara internal Iya. untuk teman-teman di seluruh Aceh sebagai sekretaris Demokrat Aceh terhadap pemenangan Mualim Depan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama kita kan harus betul-betul all out. Artinya untuk mencapai sebuah target politik kemenangan, karena dalam rumusan politik memang tidak ada istilah keajaiban dalam politik. Dalam politik itu, hasil kerja politik itu tidak ada istilah kebetulan, tidak ada itu. Jadi dalam politik itu dia seperti deret angka 1, 2, 3, 4, 5. Bukan deret ukur 2, 4, 8 nggak ada itu dalam Deret hitung berarti. deret hitung ya. Iya. Jadi hasil itu akan berbanding lurus dengan usaha. Kalau kita kerjanya bagus, berapa kilo kita kerja, hasilnya pasti sekian kilo tersebut. Tidak ada keajaiban dalam politik. Dan tidak ada kebetulan dalam politik. Jadi untuk memenangkan pasangan kita kali ini, ya bismillah lah, kita yang harus kerja all out, kerja habis-habisan, kerjasama yang bagus, kemudian buat program yang bagus, yang betul-betul bisa mengena pada esensi kepentingan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan Aceh secara umumnya. Menurut Pak Arief, kerja-kerja itu sudah dilakukan oleh tim pemenangan saat ini yang tinggal beberapa hari lagi? Sudah, tapi belum semaksimal seperti yang menjadi harapan kita, karena memang ini berkaitan dengan koalisi, banyak kepentingan-kepentingan yang harus kita satukan, banyak pemikiran-pemikiran yang berwarna-warni ini perlu kita satukan. Tapi pada akhirnya insya Allah ketika ketemu nanti kita akan jalan dengan versi kita masing-masing sesuai dengan platform partai, keinginan, dan sebagainya. Sekarang saya balik, ada nggak alasan dari Demokrat untuk tidak mendukung Mualim?
Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi nggak ada, Partai Demokrat tidak ada alasan untuk tidak mendukung Mualim ini, Pak. Nggak ada alasan. Tidak ada alasan Partai Demokrat untuk tidak mendukung Mualim. Oke, baik. Makasih Pak Arif. Baik, terima kasih Sahabat, sama-sama. itu tadi perbincangan saya dengan Pak Arif Fadilah, Sekretaris Umum Partai Demokrat Aceh, yang juga anggota DPR Aceh dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Aceh. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini dapat Anda ambil kesimpulan. Saya tidak mengambil kesimpulan, Anda lah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.